Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, tanggal 4 Juni tahun 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat yang memberikan sukacita kepada orang lain. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Kennedy Mamentu. Kepada Saudara Kennedy, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, Agama yang Bersinar, Minggu 4 Juni 2023 oleh Ellen G. White, dengan judul Memberikan Sukacita kepada Orang Lain. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Filipi 1 ayat 25. Dari orang-orang yang diurapi, yang berdiri di hadirat Allah, kepenuhan terang ilahi dan kasih dan kuasa diberikan kepada umatnya, agar mereka dapat memberikan terang dan sukacita dan kesegaran kepada orang lain. Mereka yang sedemikian diperkaya harus memperkaya orang lain dengan harta kasih Allah. Agama dibangun di atas kasih kepada Allah, yang juga membawa kita untuk saling mengasihi. Itu penuh dengan rasa terima kasih, kerendahan hati, panjang sabar. Itu adalah pengorbanan diri, kesabaran, belas kasihan, dan pemaaf. Itu menguduskan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya atas orang lain. Mereka yang mengasihi Allah tidak akan dapat memendam kebencian atau iri hati. Ketika prinsip surgawi dari kasih abadi mengisi hati, itu akan mengalir keluar kepada orang lain, bukan hanya karena kebaikan-kebaikan yang diterima dari mereka, tetapi karena kasih adalah prinsip tindakan dan mengubah karakter, mengatur dorongan hati, dan mengendalikan nafsu, menaklukkan permusuhan, dan mengangkat dan memuliakan kasih sayang. Kasih ini tidak diperuntukkan hanya mencakup aku dan milikku, tetapi seluas dunia dan setinggi langit, dan selaras dengan kasih para pekerja malaikat. Kasih dalam jiwa ini mempermani seluruh hidup dan memberikan pengaruh yang memurnikan ke sekeliling. Dengan memilikinya, kita tidak bisa tidak bahagia. Biarlah yang beruntung tersenyum atau cemberut. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Kennedy. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 157 paragraf 3 berbunyi, agama dibangun di atas kasih kepada Allah yang juga membawa kita untuk saling mengasihi. Itu penuh dengan rasa terima kasih, kerendahan hati, panjang sabar. Itu adalah pengorbanan diri, kesabaran, belas kasihan, dan pemaaf. Itu menguduskan seluruh hidup dan memperluas pengaruhnya atas orang lain. Artinya, agar kita dapat mengasihi orang lain, kita harus pertama-tama menerima kasih dari Allah. Dalam penjelasan lainnya, Roh Nubuat menyatakan, Reflecting Christ halaman 234 paragraf 5. Kasih tertinggi bagi Allah dan kasih tanpa pamrih terhadap satu sama lain, ini adalah pemberian terbaik yang dapat diberikan oleh Bapa Surgawi kita. Kasih ini bukanlah dorongan hati, tetapi prinsip ilahi, kuasa permanen. Jadi, untuk kita dapat mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama,
adalah pemberian Bapa Surgawi kepada kita. Sebab kasih itu bukan dorongan hati kita, tetapi kuasa permanen ilahi dalam hidup kita. Perhatikan Roh Nubuat melanjutkan dalam Reflecting Christ halaman 234 paragraf 5 berkata, hati yang tidak disucikan tidak dapat memulai atau menghasilkannya. Hanya di dalam hati di mana Yesus memerintah itu ditemukan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Semakin jelas bahwa kasih itu bukan dari diri kita, itu bukan dorongan hati kita, tetapi pekerjaan Kristus dalam hati kita. Kasih itu hanya terdapat di dalam hati di mana Yesus memerintah atau berkuasa. Karenanya Roh Nubuat menekankan dalam suratnya nomor 97 tahun 1898 paragraf 22. Ketika diri tenggelam dalam Kristus, kasih sejati muncul secara spontan. Mengapa kita perlu tahu akan prinsip kebenaran ini? Sebab demikianlah dengan sukacita, karena Kristuslah sumber sukacita. Signs of the Times, Agustus 11 tahun 1909 paragraf 3 menyatakan, tetapi Kristus yang tinggal di dalam jiwa adalah sumber sukacita. Saudaraku dalam Tuhan, bila kita memiliki Kristus dalam hati, maka sukacitanya mengalir kepada sesama melalui kita, dan Kristus tinggal dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Review and Herald, tanggal 11 September tahun 1883, paragraf 9 berkata, jadi orang Kristen tinggal di dalam Yesus akan menghasilkan buah. Dalam karakter dan kehidupan akan dinyatakan, seperti tandan pohon anggur yang rimbun, kasih karunia Roh yang berharga, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak satu pun dari buah-buah ini akan hilang dalam kehidupan seseorang yang jiwanya didiami oleh Roh Kristus. Buah Roh itu adalah pekerjaan Kristus dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Dan salah satu buah Roh adalah sukacita. Karenanya, agar kita dapat menghasilkan sukacita dan memberikannya kepada orang lain, kita perlu Kristus tinggal dalam hati kita, memerintah dan berkuasa di dalam hidup kita. Kiranya ini menjadi pembaruan bagi kita semua. Kita menjadi saluran sukacita bagi sesama, sebab Kristus tinggal dan berkuasa dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat singkat, padat, dan jelas pada pagi hari ini, bahwa untuk kami dapat mengasihi sesama, dan terlebih sebagaimana renungan pagi hari ini nyatakan, untuk memberikan sukacita kepada orang lain adalah dengan menerima Kristus tinggal dan berkuasa dalam hati kami. Sebab Kristuslah sumber kasih, Kristuslah sumber sukacita, dan Dia tinggal dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, sebab dengan menerima kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, itulah wujud kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami, maka kami berbuah. Dan pada akhirnya hidup kami diubahkan, sehingga pada saat Engkau datang yang kedua kali, kami layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.